Hadirin sidang Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah yang saya muliakan dan saya banggakan. Seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada, pada pagi yang mulia ini kita bersama-sama melakukan tafakur, tadabbur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh alam yang diciptakan, untuk melakukan evaluasi diri terhadap perjalanan hidup kita, napas yang berlangsung dalam setiap waktu, tatapan mata yang tidak pernah berhenti, pendengaran yang terus berlangsung, penghisapan yang tidak pernah terputus, ucapan yang terus mengalir. Dalam perjalanan itulah kita seringkali melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali hati kita diisi oleh kebencian, hawa nafsu yang melanggar hak-hak orang lain. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf pada seluruh warga Jawa Barat dalam perjalanan setahun kepemimpinan sampai menginjak 1 Syawal 1447 Hijriah ini. Pemerintah tumbuh melayani, mengayomi, meladeni, mengikuti, menepati apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Di bidang infrastruktur, saya memahami bahwa kemampuan pemerintah dalam pengalokasian keuangan belum bisa memuaskan seluruh warga Jabar. Sampai pelosok pedesaan masih didapatkan jalan-jalan yang bolong dan berlubang, masih didapatkan jaringan irigasi yang belum terbangun dengan baik, masih didapatkan rumah-rumah rewel yang bocor ketika hujan tiba, masih didapatkan anak-anak yang belum bisa diterima di seluruh sekolah dengan sempurna, masih didapatkan jeritan-jeritan kaum apa di setiap sudut kampung, masih didapatkan masyarakat yang mengalami kesulitan berobat karena BPJS-nya tidak terbayar atau tidak masuk dalam data penerima BPJS yang dibayar subsidi oleh pemerintah. Seluruh rangkaian itu semestinya tidak terjadi manakala kita secara sungguh-sungguh mengelola kemampuan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Untuk itu, kami akan terus melakukan evaluasi, penanganan, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta maaf pada seluruh warga apabila ada belanja-belanja yang semestinya dibelanjakan kepada kepentingan masyarakat masih digunakan untuk kepentingan yang lain. Dalam perspektif lain, kita memahami Idul Fitri adalah sebagai sebuah peristiwa yang memiliki dua momentum. Momentum pertama adalah kita bersama-sama sebagai pribadi melakukan evaluasi, pembersihan diri. Dalam kaidah Sunda kita melakukan tirakat, tababata. Dalam kaidah syariat kita melakukan puasa Ramadan selama 30 hari. Kaidah syariat itu merupakan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kaidah budaya adalah kaidah tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita, yang mengajak kita ingin sampai pada puncak kemajuan, puncak kemuliaan, puncak kemakrifatan. Ada dua hal yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah guru cilik, yang kedua adalah kentel cilik. Guru cilik artinya bahwa orang yang ingin sampai pada derajat kesatria, apalagi derajat makrifat, itu sesungguhnya dia harus mengurangi tidur dalam setiap waktu. Mengurangi tidur dipahami, bukan hanya tidak tidur karena begadang, tetapi mengurangi tidurnya terkurangi karena pikiran dan rasanya memiliki tanggung jawab yang kuat bagi kepentingan masyarakat.
Maka pemimpin sejati adalah pemimpin yang tidak bisa tidur manakala ada rakyatnya yang lapar. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang tidak bisa tidur manakala ada rakyatnya yang tidak sekolah. Pemimpin yang sejati, pemimpin yang tidak bisa tidur manakala ada rakyatnya yang menghadapi berbagai kesulitan tanpa ada orang yang bisa diajak bicara. Maka pemimpin tidak tidur, artinya seluruh mata dan hati senantiasa tercurah bagi kepentingan rakyatnya dalam setiap waktu. Maka ruang-ruang layanan harus semakin terbuka, puskesmas harus semakin terbuka, rumah sakit harus semakin terbuka, gedung-gedung sekolah harus semakin terbuka, pusat-pusat layanan pemerintah yang berfungsi melayani dan mengayomi masyarakat semuanya harus terbuka. Tidak ada kata tidak bagi seorang dokter untuk merawat pasiennya. Tidak ada kata tidak bagi seorang paramedis untuk merawat pasiennya. Tidak ada kata tidak bagi seorang guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi untuk menerima anak didiknya. Karena seluruhnya, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur merupakan kewajiban esensi negara. Dan negara, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil sebagian harta dari warga Jawa Barat. Saya tekankan sekali lagi, telah mengambil sebagian harta dan sebagian masyarakat Jawa Barat dalam bentuk pelayanan pajak, dan harta itu diambil oleh kita penyelenggara-negara, dan kita bersumpah dalam sumpah jabatan kita bahwa kita akan mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Maka dalam perspektif ini kita sebagai penyelenggara-negara harus merasa malu. Kenapa? Negara-negara lain yang sudah lebih dulu maju dibanding kita, pungutannya cuma satu. Sekali lagi, negara-negara lain yang jauh maju dari kita, pungutannya cuma satu, pajak. Di negara yang sudah menyelenggarakan syariat Islam, pungutannya cuma satu, zakat. Sedangkan di negara kita, zakatnya dipungut, pajaknya dipungut. Dari mulai RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi, setiap waktu rakyat iuran. Rakyat iuran Agustus, rakyat iuran hari jadi desa, rakyat iuran hari jadi kelurahan, rakyat iuran gotong royong membangun rumah rakyat miskin, rakyat iuran membangun jalan, rakyat iuran, dan negara membuat pajak, serta juga negara membuat badan amil pajak. Pertanyaannya adalah, dari sekian pungutan yang tidak pernah berhenti, apakah kita lebih maju dibanding bangsa lain? Apakah rakyat kita lebih sejahtera dibanding masyarakat lain? Apakah kita sudah menggratiskan berobat bagi seluruh warga tanpa memandang kaya dan miskin? Apakah kita sudah menggratiskan sekolah bagi seluruh rakyat tanpa memandang kaya dan miskin? Apakah kita sudah menggratiskan kuliah tanpa memandang kaya dan miskin? Apakah kita sudah memberikan infrastruktur yang baik bagi seluruh masyarakat sehingga tidak ada orang yang terjatuh kemudian meninggal dan yang bonceng sebagai penumpang gojeknya meninggal dan gojeknya jadi tersangka? Ternyata tidak. Kita kemiskinan masih berkurang, infrastruktur masih banyak yang hancur, layanan kesehatan belum bermakna. Kenapa? Problemnya cuma sama, berulang-ulang saya tegaskan adalah negara, pemerintah yang dalam kaidah zakat kita ini bertugas sebagai amilin. Kita terlalu banyak mengambil hak kaum mustadafin, kaum mustahik. Uangnya lebih banyak digunakan oleh amilin dibandingkan kaum mustahik. Inilah yang harus diperbaiki. Maka realokasi anggaran, efisiensi anggaran istilahnya, sesungguhnya bagian dari tugas kemanusiaan, tugas keislaman, dan tugas keihsanan. Maka keislaman dan keihsanan kita sebagai penyelenggara negara cuma satu menurut saya. Jangan kita mengambil hak
mustahil. Bagaimana caranya? Maka komponen belanja pemerintah harus semakin kecil. Kalau bisa menyentuh angka 15% dari total anggaran. Karena dalam mereka jaga, kalau mengambil 15% itu pun sudah terlalu banyak. Kalau perspektif itu digunakan, maka apapun bisa kita wujudkan. Bukan hanya kita bisa menyelesaikan pendidikan, bukan hanya kita bisa menyelesaikan kesehatan, bukan hanya kita bisa menyelesaikan infrastruktur, kita bisa berdiri tegak sebagai warga, sebagai bangsa, sebagaimana Iran berdiri tegak di tengah gempuran dunia. Belajarlah kita dari kesederhanaan para ulama, belajarlah kita dari kesederhanaan para pemimpin, dari ruh jihad yang tidak pernah berlari dari medan perang, memilih gugur lebih awal dibanding menyelamatkan diri dan rakyat yang menjadi korban. Spirit berkorban itu hari ini adalah bukan spirit kita untuk mati karena kita bukan suasana perang, tapi spirit kita memilih berkorban untuk mengorbankan berbagai fasilitas yang bisa kita nikmati dalam setiap waktu. Ongkos perjalanan dari negara, BBM dari negara, baju dari negara, ngasih makan istri dari negara, listrik di rumah dibayarkan oleh negara, sekolah anak oleh negara. Kita hanya menurunkan spirit itu untuk tidak mengambil hak-haknya rakyat, diambil oleh kita untuk kepentingan kita. Untuk itu, di pagi yang sangat berbahagia di tengah malamnya awal dan sebagai tempat krimis, saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf pada seluruh warga Jawa Barat apabila ada yang meninggal tak mampu membeli kain kafan, apabila ada anak-anak yang sekolah tak mampu beli baju dan sepatu, apabila masih ada rumah yang tidak bisa makan karena kehabisan beras, apabila ada orang yang terjatuh karena jalannya bolong, apabila ada petani yang menjerit karena jaringan irigasinya belum tersalurkan dan pupuknya tidak didapat, apabila ada orang yang merintih di rumah sakit karena melahirkan tak mampu membayar biaya sesar dan pengobatan, apabila ada orang yang sampai nafas terakhirnya negara tidak hadir untuk mengobatinya, saya sampaikan permohonan maaf pada seluruh warga Jawa atas kekeliruan kelemahan kami, dan kami mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan layanan terbaik bagi kepentingan masyarakat, dan kami berjanji berkomitmen untuk terus melakukan perubahan, memperbaiki diri, terus mengurangi tidur kami untuk terus memberikan layanan, menggerakkan birokrasi, menggerakkan mesin keuangan, menggerakkan pelayanan. Saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang sampai saat ini setia pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik kesetiaan yang disampaikan dalam ucapan, postingan di media sosial, maupun membayar pajak. Kami sampaikan pada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, di tengah tekanan fiskal yang berat, di tengah kesulitan warga menghadapi tekanan ekonomi, di tengah arus lalu lintas yang macet, saya mengagumi pada saat sudah libur berlangsung, masyarakat Jawa Barat masih setia membayar pajak. Pendapatan Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan 3 kali lipat di saat Ramadan ini. Itu terjadi karena apa? Sebuah kesadaran bahwa mereka membayar, tapi ada yang diterima dalam bentuk layanan jasa.
Artinya jangan pernah sekali-kali kita melakukan komitmen rakyat dan negara. Mereka cukup berkomitmen bagi negara. Yang harus kita perbaiki adalah komitmen kita bagi negara. Untuk itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Dan kita doakan juga pada saudara-saudara kaum muslimin yang mengalami penderitaan karena ini, semoga Allah ditabahkan dan Allah memberikan perlindungan kepada saudara-saudara. Dan kita sampaikan juga semoga berbagai guncangan dunia segera akhir. Damai mampu diwujudkan. Hawa nafsu angkara atas nama kekuasaan, atas nama kekayaan, atas nama pengambilan hak kekayaan negara lain segera dihentikan. Karena peperangan itu lahir karena keserakahan. Peperangan itu lahir karena ingin mengambil sumber daya energi di tempat lain untuk kepentingan bangsa dan negaranya sendiri. Semoga Indonesia senantiasa damai. Semoga Indonesia senantiasa nyaman. Dan semoga rakyat Jawa Barat terwujud cita-cita pendirian provinsinya Gemah Limpah, Repeh, Rapi, Apanca, Apancu, Ngenah Nanda, Ngenah Nyanda. Semoga kita semua termasuk umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari saya adalah semoga alam Jawa Barat terjaga dari berbagai eksploitasi, perusahaan atas nama apapun. Dan semoga akhir hidup dengan alam yang dijaga, lingkungan yang dijaga, kita semua terbebas dari bencana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam